Istimewa Yogyakarta, Dr. Desi Ariyanti, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau. Yang terhormat Presidium PDUI, yang dalam hal ini diwakili Dr. Mas Rifan Jamil, MPH MNR. Yang kami hormati Ketua PDUI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Triwijaya. Yang kami hormati Penasehat PDUI Yogyakarta, Dr. Khairul Anwar MKes. Dan yang kami hormati perwakilan PDUI Cabang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Para undangan, mari kita mulai acara hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan Allah yang telah memberikan nikmatnya dan rahmatnya hingga kita di sini. Simposium dan workshop pengenalan diri dan tata laksana komprehensif kegawat daruratan medis dalam praktek dokter umum yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 22 sampai dengan 23 November 2025 di Hotel Tara, Yogyakarta. Acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, HCB Bodian, PT Super Baru Residen, Pokari Sweat, PT Angkata Indah Al-Suka, PT Sido Muncul, Rumah Sakit UI, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Rumah Sakit Hidayatullah, Rumah Sakit Pandi Rahayu, Rumah Sakit TNC, dan Rumah Sakit JIH. Terima kasih kepada para Para sponsor sponsor. yang telah memeriahkan kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu. Bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia setia pada Sumpah Dokter dan kode etik kedokteran Indonesia menuju bangsa sehat sejahtera. Bersatulah Dokter Umum Indonesia, berjuang menjadi ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia demi kemanusiaan yang berkeadilan. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia bila pertama rumah besar dokter di Indonesia. Undang-undang dokter Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang didambakan. Sehatlah seluruh rakyat Indonesia, sejahtera
serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa hadir dalam rangka simposium workshop pengenalan kini dan sama komprehensif perawatan medis dan praktik kedokteran. Tanggal 20 yang lalu berkenalan soal tugas dari Sekjen PBD untuk mengambil acara luar biasa. Dan saya sebagai salah satu anggota bidang organisasi PBD sekalian tentu kami menyambut baik dan tidak ada pesan khusus dari Pak Ketum PBD. Oh ya Pak, senior kita semua, Mas Mantun, Mas Dr. Mahmud, jauh-jauh dari Sulawesi dan para di belakang. Semangat satu ini terus maju harus kita tegakkan. Sekalian acara ini bagian dari kewajiban kita. Kalau kita baca di kode di pasal 21 di kewajiban dokter di sini terus menggunakan itu. Kalau kemudian kita baca pasal 19 kode kewajiban dokter kepada pasien, salah satunya adalah pada saat kita pasien berjanji maka kita harus lakukan sambil menunggu memang orang yang punya kompetensi. Nah, saya kira acara ini sangat bagus Bapak Ibu, dan kasus eksistensi itu tidak kenal waktu dan tidak kenal. Saya sebagai ketua anestesi selalu setiap hari catatan saya kondisi eksistensi. Bukankah operasi itu emergency yang dibuat? Jadi pola pikir saya sebagai ketua anestesi terus selalu berhadapan pada pasien-pasien yang baik itu emergency maupun dibuat emergency, dan ternyata ilmu ini berkembang luar biasa. Maka terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Masih ada hadir teman baik saya di sana, terima kasih. Yang lain saya melihat Mas Bowo dan saya berkati ini, dan khusus yang berkati ini sekali alat itu sangat bagus. Untuk itu pelayanan manajemen itu manajemen kasus-kasus yang mengancam jiwa yang bahkan ada aplikasinya. Barangkali besok akan disampaikan Mas Bowo, dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman khususnya dokter. Ada aplikasinya, kemudian kita bisa lihat diagnosisnya apa, kemudian tindakannya apa, algoritmanya apa, obat yang diberikan apa, itu satu konsep. Kenapa? Karena tadi emergency itu kondisinya kita tidak mau waktu dan tahu-tahu kita berhadapan dengan kasus itu. Maka acara ini saya kira sangat bagus, kita apresiasi dan kita ikuti. Jadi terima kasih kepada PDI Cabang ini dan juga sebagai penasihat di PDI. Terima kasih kepada narasumber, kepada para peserta yang terus mengamati diri. Saya kira tadi sesuai dengan pasal 21. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidakhadiran Mas Ketua karena satu hal yang selamat untuk bersama dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Umum PBID, dalam hal ini diwakili oleh Kang Mas Dr. Joko Mudianto, spesialis anestesi MIH Viscua, teman dikas gitu. Kemudian yang terhormat Ketua ID wilayah Yogyakarta, yang hadir adalah tulis sendiri Dr. Dedi,
tapi lengkapnya belum hafal. Yang terhormat Ketua Kolegium Dokter Indonesia, Bapak Dr. Mahmud Ghaznawi, PhD, orang Jogja juga. Beliau itu 3 warganegaraan, Minang, Jawa, Makassar. Mantap. Tuan rumah Dr. TW, Ketua PDUI Cabang Yogyakarta. Saya undang khususnya. Yang terhormat Ketua PDUI Cabang Yogyakarta periode sebelumnya. Hadir. Terima kasih Mas. Kemudian ketua-ketua PDUI Cabang Jatim, Dr. Adi Armada. Ini dulu PDUI sebelum sekarang ini. Bersama-sama kita deklarasikan PDUI Perjuangan. Salah satu aktivisnya adalah Dr. Adi Armada, Dr. TW dan lain-lain. Dr. Sugit dari PDUI Cabang Banten. Kemudian Dr. Kasiman datang belum ya dari Jawa Tengah. Mari saya lihat daftarnya. Dan seluruh peserta yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan ini nanti bermanfaat. Tapi karena ada hal yang perlu kami sampaikan dalam sambutan ini menggunakan PowerPoint, meniru tradisi di Jawa Tengah. Kalau sambutan ada PowerPoint, Mas Yogi ini saya minta nanti nge-share ke YouTube ini biasanya, karena ini penting sekali. Kalau saya bicara berikutnya, mohon langsung di. Oh pakai ini ya, boleh. Nah, kami ucapkan selamat dulu pada Dr. TW dan kawan-kawan yang telah menyelenggarakan untuk 2 ya. Kan dari Banten 1 PDUI ke seluruh Indonesia. Nah, sekarang nanti apa ya? Kita pikir-pikir dulu di sini. Karena waktu itu masih perjuangan yang sangat berat. Alhamdulillah sudah tolong. Yang kedua, peserta yang kami hormati, mudah-mudahan ini menambah sesuatu yang sebenarnya sudah kita pahami, tapi kan kita perlu refresh. Karena ilmu itu selalu berkembang sesuai dengan tadi lagu Mars ini. Ada satu statement yang sangat aneh sekarang ini dikembangkan. ADART itu sekedar tulisan di atas kertas. Ini. Nah ini kami beri masukan ke teman-teman. Justru ADART itu undang-undang dasar, hasil dari suatu pertemuan level tertinggi dari suatu organisasi, tingkat apapun, tingkat RT apakah sampai negara. Kalau negara namanya undang-undang dasar, kalau di ID, DUI dan lain-lain semua perhimpunan namanya adalah ADART. Bahkan yayasan juga punya ADART. Tolong ini ditolak saja kalau ada mengatakan ADART itu sekedar tulisan. Nah, tidak boleh. Jadi itu sangat kuat untuk mengatur kita. Jadi siapapun dalam satu organisasi harus taat. Apakah itu ketua umum sampai level anggota. Oh, ini ya. Yang kedua, kita refresh kembali. Saya ajak membaca, karena saya juga pernah muda, nggak pernah baca ADART. Kira-kira kalau saya tanyakan 10 yang tidak baca mungkin ya saya tidak berani bilang. Kami sudah ada yang jawab. Baik, 1 itu luar biasa. Ini ya tujuannya sangat mulia, yaitu menghimpun segenap potensi dokter umum, meningkatkan harkat dan martabat
tentang kehormatan dokter umum. Makanya dulu tagline-nya adalah PDUI profesional, bermartabat dan sejahtera. Tapi lama-lama kayak sayur-sayur samping ada lagi ya tagline itu. Nanti kita hidupkan lagi. Itu oleh para pendiri yang pertama. Kemudian membina, melindungi, memperjuangkan. Jadi kami kemarin rapat pleno diperluas, sepakat kelak tidak ada lagi PIT yang bayarnya jutaan. DKI Timur apa? Jakarta Timur apa Jakarta Selatan? Masih kan enggak? Itu menyampaikan melaksanakan yang SKP-nya tinggi cukup membayar 250. Nah ini jadi gerakan kita nanti, kita mengurus kesejahteraan pada dokter bukan untuk mengambil dana mereka. Bayangkan kalau datang dari Kalimantan, uangnya 2,5 juta, kemudian perlu transportasi, perlu hotel, mungkin ngajak keluarga sekalian piknik, wah berapa juta itu hanya untuk 30 misalnya atau 35 SKP. Alhamdulillah sekarang webinar banyak dan lain-lain banyak. PDUI juga hari ini ada event yang sama tentang gizi nasional, tapi webinar. Jadi Pak Ketum PPID hadir menunjukkan bahwa PDUI kita ini di bawah ID. Maka saya lanjutkan ke pasal 7. Ini harus kita kuatkan. Jadi kalau ada PDUI lain yang bukan mendasari pada pasal 7 ini, ya berarti bukan PDUI yang sekarang ini. Karena sekarang ini satu ID, satu PDUI, sehat semua. Nah itu nanti tagline-nya. Terakhir kita kemakan, karena walaupun ini pagi-pagi tapi supaya semangat. Oh maaf, keliru lagi. Gimana nih keliru tulis? Nah ini bagus ini. Ini yang memutarakan adalah Ketum PPID sebelum Dr. Adi, yaitu Dr. Daeng M. Fakih ya. Dia mengatakan tidak boleh organisasi tidak minta pengesahan ID langsung ke Kemkum memakai atribut ID, kemudian langsung menjadi surat yang disampaikan kepada PDUI yang lain itu. Kemudian bahkan memalsu ketua umum PID akan menyambut memasang gambar. Itu tidak etis ya, sangat tidak etis. Bahkan fotonya kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia. Karena dokter umum di Indonesia masih belum paham apa yang terjadi, maka banyak yang ikut. Tapi sebenarnya itu logo ID harus dihilangkan dan kata-kata semua yang mengandung ID tidak boleh dipakai karena tidak disahkan oleh ID. Itu jumpa kata. Ada yang terakhir, mungkin dibantu aja langsung di page down. Tidak bisa. Habis. Satu lagi yang diucapkan oleh Daeng M. Fakih, siapa saja dokter di Indonesia ini bisa mendirikan organisasi dokter. Tapi ingat, PDUI dilahirkan oleh ID dan disahkan oleh ID pada muktamar di Palembang. Maka siapapun yang menggunakan organisasi bernama PDUI tidak diperbolehkan karena PDUI adalah milik ID. Itu yang penting. Maka teman-teman jawab tolong disebarluaskan bahwa kita ini memenuhi pasal 7 di bawah. Terakhir, Kolegium Dokter Indonesia itu bernaung di bawah ID dengan organisasi namanya MKKI. Jadi kalau ada Kolegium Dokter di bawah ketua umum, itu berarti tidak independen karena setara dengan ketua bidang. Maka itu melanggar sama sekali ADRT ID. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan Kongres
atau klaim atas suatu peristiwa yang namanya kongres di Jakarta di satu hotel bernama Bidakara, itu tidak diakui ID, bukan ID diskriminatif karena sudah melanggar berbagai macam pasal ADART di PDUI dan pasal-pasal ADART di ID. Satu hal yang lebih kuat adalah ada instruksi PPID di ABK, yaitu sudah tidak boleh menyelenggarakan kongres, maka menyelenggarakan kongres. Internal PDUI bahkan ada rekayasa hasil mukernas, tidak ada menyatakan Konas Romawi 5 PDUI, tapi sudah direkayasa dan tanda tangannya beda. Kami dulu presidium 5 orang bertanda tangan basah, artinya itu keputusan sah tidak boleh diubah sama sekali, tapi telah diubah. Maka hal itu menyebabkan Konasnya tidak diakui, produknya tidak diakui, susunan pengurusnya tidak diakui, tapi diakui negara, disilahkan. Karena Kempung itu sifatnya mendaftar. Seruan ini keluar dari sini membuat ADART dan menyalakan suatu organisasi baru, daftarkan Kempung, insya Allah langsung keluar karena online. Ya, jadi itu yang penting disampaikan. Mari terus berjuang untuk satu PDUI, satu ID, sehat semua. Mari kita balik untuk supaya semangat. Saya akan mengucapkan yang sama, Bapak Ibu, teman sejawat semuanya mengucapkan yang sama. Dimulai dari ID dulu, karena satu ID, satu PDUI, sehat semuanya. Mari kita mulai, saya dulu biar apa? Satu ID, oh begini ya. Satu ID, satu PDUI, sehat semuanya. Mari kita mulai. Sehat semuanya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua PPID dan ini diwakili Dr. Joko, Ketua PDUI diwakili Dr. Mas Rifan, Ketua ID Cabang DIY dan Ketua ID Cabang yang lain, Ketua Kolegium, Dr. Dalam kesempatan ini kami memohonkan maaf Ketua ID wilayah DIY tidak bisa hadir dalam acara ini karena ada acara lain di Aceh. Nah, kemudian mewakilkan saya Ketua 1 di wilayah DIY untuk memberikan sambutan. Saya lupa malah senior Kang Hadi yang sebut YouTuber kita. Mohon maaf ya. Dan teman sejawat yang lain, pokoknya ingat kok. Ya, jadi tadi Dr. Mas Rifan sudah nanti kok sekali. Sebenarnya saya selalu ngomong problem kita itu ada beberapa, salah satunya organisasi yang tadi disampaikan seperti itu, dan kita memang harus sesuai asas ada harus kita patuhi, dan kita berharap nanti pengurus presidium PDUI nanti bisa ya, kalau saya kan orang Jogja ya ingin bareng-bareng jadi teman-teman PDUI itu seperti dulu ya. Kita ngobrol bareng, diskusi, membicarakan masalah problem dokter, kesadaran dokter, dan nanti bisa diselesaikan lah. Mudah-mudahan nanti kita percayakan pada beliau Dr. Mas Rifan, senior saya juga di PDUI, dan teman-temannya untuk bisa menyelesaikan problem organisasi. Terus yang kedua mungkin dari ini sudah berlaku atau belum dari teman pada. Jadi problem karir dokter kedokteran ini juga harus kita perhatikan. Dokter lulus dari Fakultas Kedokteran, kalau dia bekerja di puskesmas itu maksimal pangkatnya cuma 1.
Padahal kalau dokter itu setara S2 masuk jadi pegawai golongannya 3B 4 tahun naik 3C 4 tahun kemudian naik D. Di situ mentok rebutan. Kalau nggak ngambil spesialis repot nanti. Karir selamanya di puskesmas seperti itu. Kecuali sampai kadung-kadung kayak saya ini bisa lolos. Tapi yang baru-baru ini menjadi perhatian kita. Dan ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan nanti dokter di puskesmas itu menjadi apa ya, nggak begitu tertarik. Dan repot juga nanti yang pemerintah juga repot juga. Nggak ada yang mau masuk apa dokter dan jadi dokter puskesmas. Ya program pemerintah juga nggak akan bisa jalan dengan baik. Ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik. Nanti mudah-mudahan ada solusi. Kalau enggak nanti karirnya dari dokter umum di puskesmas nanti ngambil spesialis. Tapi yang repotnya rumah sakit sudah sendiri tak punya dokter umumnya nanti dikader jadi spesialis juga. Ini nanti akan terjadi persaingan atau mungkin memberi kesempatan pada peluang di swasta. Monggo nanti aturannya perlu dicari apa benar seperti ini atau tidak. Tapi di DIY minimal beberapa sudah berbicara tentang itu. Nah, untuk kegiatan kali ini ya ini wilayah menyambut baik tentang pengenalan simposium dan workshop pengendalian dini dan tata laksana komprehensif kegawat darurat medis dalam rangka praktek dokter umum. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang mungkin bagi dokter yang ada di praktek mandiri atau mungkin di layanan paling pertama FAD. Kadang-kadang karena jarang kasus ya lali, lupa, itu wajar. Nah, oleh karena itu mungkin perlu juga dilakukan update knowledge, dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan kita ucapkan selamat, semoga acara ini bisa berjalan lancar. Saya tidak berani matur terlalu panjang karena tadi sudah sambutannya sudah banyak, dan yang akan saya sampaikan kebetulan sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Mas Rifan, intinya sama. Mungkin itu kita ucapkan selamat, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Seandainya ada hal atau hanya kurang atau salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari PPID yang diwakili oleh Dr. Joko, kemudian Ketua KDI Dr. Mahmud yang sudah rawuh di Yogyakarta, selamat datang Dr. Mahmud. Kemudian Presidium PDUI Dr. Mas Rifan dan Dr. Nur Haji Samurawuh. Kemudian dari IDDI Dr. Desi yang sudah dari Siago spesialis sudah. Kemudian para senior, kemudian Kang Haji Konsen, terima kasih. Liputannya itu pasti ada PDUI Yogyakarta. Kami awali dengan pantun, mohon kata istimewa ya. Jalan-jalan di kota gede. Istimewa. Singgah sebentar membeli anyaman. Istimewa. Selamat datang para sejawat semua. Istimewa. Semoga sehat hadir mengikuti pertemuan. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita berkumpul dalam kegiatan simposium dan workshop pengenalan dini dan tata laksana komprehensif kegawat daruratan medis dalam praktek dokter umum yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin yang kami hormati, kegawat daruratan adalah kondisi setiap detik yang menjadi penentuan antara hidup dan mati. Sebagai dokter umum, garda terdepan pelayanan kesehatan, kita dituntut memiliki ketangkasan dalam mengenali tanda awal, ketepatan dalam mengambil keputusan,
serta ketegasan dalam menata laksana agar dapat meminimalkan resiko mortalitas dan morbiditas pada pasien. Di era kini, variasi kasus gawat darurat semakin luas, mulai dari mediko-legal yang mengiringinya, kegawat daruratan dalam praktek estetika, kardiovaskuler, shock, hingga kegawat metabolik pada pasien diabetes. Belum lagi tuntutan kecepatan pertolongan awal seperti BLS, AGLS, interpretasi EKG, dan penanganan luka modern. Melalui seminar dan workshop komprehensif ini, PDUI cabang di berkomitmen meningkatkan kualitas kompetensi sejawat dokter umum. Kegiatan ini disusun dengan pendekatan ilmiah, aplikatif, dan berorientasi langsung pada praktek lapangan di FKTP maupun FKTL, sehingga mampu menjawab kebutuhan pelayanan darurat yang semakin kompleks. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada narasumber, fasilitator workshop, seluruh panitia, sponsor, dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sinergi ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya. Kita tutup dengan pantun lagi. Mohon istimewanya. Kekaliran melihat embun. Istimewa. Udara segar, terasa nyaman. Istimewa. Ilmu berkembang, kompetensi bertumbuh. Istimewa. Insya Allah bermanfaat untuk keselamatan pasien. Istimewa. Ini kita lagi berada di Jogja. Ada acara apa ini, Pak Ketua? Seminar dan workshop untuk Ya. peningkatan kapasitas dokter umum kegawat Ya. daruratan. Iya. Jadi ini 2 hari, Iya. Sabtu sama Minggu, dengan narasumber dari berbagai rumah sakit dan dosen-dosen dari Yogyakarta. Ya. Nah, ini Pak Joko gimana pendapatnya? Ya, saya mewakili Mas Ketum BPID. Ya. Yang lalu saya dapat surat tugas dari Sekjen untuk memahami acara yang luar biasa bagus. Ini bagian dari kewajiban etik. Ya. Pasal kode di 21 kewajiban dokter kepada adik untuk selalu mendekatkan diri. Ya. Yang kedua, kewajiban etik di pasal 17. Ya. Ya. Dalam kondisi emergensi maka kita harus bisa melakukan sesuatu sambil nanti menunggu dokter yang lebih kompeten. Selamat kepada PD Oke. Jakarta. Nah, ini Presidium Pusat nih, PP PDUI gimana, Ya. Pak Nurul Haji? Ya, Ya. kami dari Presidium PPPDUI ya, Ya. memang sangat berharap dan mendorong supaya PDUI cabang ini punya banyak kegiatan yang langsung bermanfaat untuk anggota. Dan Amin. dalam rangka itu PPPDUI bersama-sama KDI membackup ya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh cabang-cabang, utamanya untuk memperkuat kompetensi anggota sehingga memang betul-betul keberadaan perhimpunan ini dirasakan betul manfaatnya oleh anggota kita. Amin. Demikian. Nah, pesannya Pak Mas Rifan? Pesannya singkat, cirinya asal dihadiri oleh PBID, itulah kami. Wah. Satu ID, Satu PDUI, semuanya sehat. Iya, Yogyakarta istimewa. Satu